Baik itu golput, maka yang menang Yang jahat tadi, Gus. karena yang jahat itu kompak, milih semua. Nah, maka karena itu golput itu adalah pilihan yang salah dan menurut agama. Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Syarif Channel, ngaji bareng santri Asyarifi. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Dr. Kiai Haji Abdul Wadud LC.MII. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Manarul Quran, nih Gus. Iya, betul. Jadi beliau pengasuh utama Pondok Pesantren Manarul Quran, dan beliau juga dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, nggih Gus. Iya. Jadi itu. Dan yang kedua, beliau juga dosen di Institut Agama Islam Syarifuddin. Nah, jadi beliau ini sudah tidak diragukan lagi tentang ilmunya. Baik, kita kembali lagi ke season kita, yaitu TJS, Tanya Jawab Syariah. Tema kita kali ini adalah apakah santri harus berpolitik. Jadi tema kita kali ini adalah kenapa santri harus berpolitik. Santri dan politik adalah hal yang berlatar belakang berbeda. Santri berlatar belakangkan tentang agama atau religi berkaitan dengan akhirat, dan politik sendiri itu berkaitan dengan dunia. Nah, namun tayal keduanya saling menguatkan. Nah, ini Gus yang menjadi pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam dalam politik? Ya, terima kasih. Yang pertama saya mengartikan apa politik itu. Dalam bahasa Arab itu as-siyasah. Apa as-siyasah? Itu adalah cara. Cara untuk mencapai tujuan itu disebut namanya siyasah. Dari rumah untuk sampai ke alun-alun itu dalam menurut bahasa itu adalah siyasah, adalah cara. Nah, kita untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan dalam bahasanya itu namanya adalah siyasah, adalah politik. Namun menurut istilah politik itu adalah merupakan cara untuk mencapai kekuasaan. Itu namanya politik. Jadi ingin menjadi kepala sekolah, dia politik. Itu berkuasa di sekolah. Dia berusaha dia menggunakan cara untuk dia menjadi kepala desa, itu politik. Menurut istilah, karena itu mencapai kekuasaan di dalam desa itu. Begitupun dia itu melakukan langkah-langkah cara untuk menjadi gubernur, itu adalah politik. Nah, bahkan diartikan politik itu diartikan adalah cara untuk mengatur, cara untuk mendapatkan hak untuk mengatur. Maka kita itu menjadi DPR itu adalah bagian daripada politik. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana Islam itu? Yang pertama, Islam itu adalah agama yang mengatur dalam aspek kehidupan. Baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Maka berarti Islam itu menganjurkan umatnya itu ada yang punya kekuasaan, bisa mengatur dirinya, bisa mengatur keluarganya, bisa mengatur masyarakat, bisa mengatur berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, ada syariat Islam ini tidak bisa dilaksanakan kecuali melalui instrumen kekuasaan. Contoh, dalam Islam itu kan ada bab jinayat. Orang yang mencuri harus dipotong. Nah, ini kalau tidak ada instrumen kekuasaan kan tidak bisa dilaksanakan. Itu. Maka karena itu bahwa Islam itu di antara salah satu ajaran Islam itu adalah politik. Tapi tidak semuanya dalam itu politik. Tapi politik itu bukan tujuan, tapi alat. Sama dengan harta. Harta itu bukan tujuan dalam Islam. Harta itu adalah alat. Karena kita ini bisa haji kalau punya uang, punya harta. Bisa zakat karena bisa. Bahkan sholat itu bisa tenang kalau punya harta. Coba bayangkan, dia itu sholat, dikejar-kejar harus bayar hutang. Dia nggak tenang gitu. Dia sholat, kemudian istrinya marah-marah kadang nggak diberi belanja. Dia nggak tenang. Berarti juga harta itu tidak bisa dipentingkan, tapi harta itu bukan tujuan.
tapi harta ini sebagai instrumen, sebagai alat. Begitupun politik. Maka karena itu Islam itu menganjurkan untuk berpolitik, akan tetapi dengan cara-cara yang benar. Jadi Islam menyatakan tujuan yang baik itu harus didapatkan dengan yang baik. Al-ghayah la tubarirul wasail. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah, setelah mendapat kekuasaan, maka dipakai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mencontohkan dirinya itu ketika di Madinah secara formal tidak disebut negara. Tapi dalam pelaksanaannya dia sebagai kepala negara. Kenapa? Karena dia itu mempunyai hukum undang-undang, yaitu punya Al-Quran. Kemudian bahkan ada piagam Madinah. Kemudian juga punya tentara. Dan juga mempunyai pembantu-pembantu. Menteri dan sebagainya. Berarti ini sebenarnya bentuk negara Madinah. Tetapi andaikan Rasulullah tidak mempunyai kekuasaan dengan artian bisa mengatur, kan tidak bisa melaksanakan hukum. Seperti kalau orang dia berzina harus dihukum rancam, kalau mencuri dipotong tangan. Nah, kemudian dia tidak punya hak untuk mengatur pasar untuk bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad. Sekali lagi, politik itu adalah cara untuk mencapai kekuasaan, tapi dalam Islam itu kekuasaan dipakai untuk demi kedamaian masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat, dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka karena itu harus didapatkan dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Maka tidak boleh untuk menegakkan kebenaran itu dengan cara yang tidak benar. Tapi seharusnya adalah hal yang ma'ruf harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf pula. Oke, itu tadi pembahasan tentang politik dalam perspektif agama. Nah, sekarang selanjutnya sebagai santri, jelas kita ingin berperan karena kita ini adalah agent of change katanya, agen perubahan. Lah, bagaimana seandainya santri berperan dalam berpolitik? Kenapa santri harus berpolitik? Demikian. Jadi santri ini harus masuk di beberapa segmen kehidupan. Santri itu ada yang jadi kiai, karena itu nanti yang mengayomi masyarakat. Juga santri harus ada yang jadi profesor, karena dia berarti mempunyai ilmu yang mendalam. Santri harus ada yang ahli ekonomi, dia bisa mengatur ekonomi. Juga santri harus ada seorang yang pengusaha, sehingga mempunyai kekayaan yang banyak, sehingga nanti bisa membiayai lembaga pendidikan, bisa memberikan beasiswa kepada santri-santri yang tidak mampu, sehingga nanti melahirkan santri-santri yang hebat. Juga santri juga harus ada yang berpolitik. Kenapa? Karena pesantren itu akan berpengaruh dengan kebijakan. Terpengaruh dengan kebijakan. Contoh sederhana. Dengan adanya Partai Kebangkitan Bangsa, yang kita ketahui bahwa partai itu adalah milik Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dideklarasikan oleh ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa yang terjadi? Maka dia itu melahirkan undang-undang pondok pesantren. Berarti produk undang-undang pondok pesantren adalah produk politik. Nah, andaikan santri itu tidak berpolitik, kan tidak mungkin ada undang-undang pondok pesantren. Dan juga undang-undang tentang pendidikan, yang di situ menegaskan bahwa pendidikan pondok pesantren itu dan pendidikan agama dan keagamaan itu diakui, itu adalah produk politik. Jadi undang-undang yang di situ karena ada partai politik yang diuangkan, yang diorengi, yang dilakukan oleh orang-orang santri. Kita tahu namanya Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian P3, itu adalah sebagian besar adalah orang-orang santri. Walaupun kita tahu tidak semua santri itu ada di dua partai ini, tapi undang-undang yang banyak beruntung bermanfaat kepada pondok pesantren ini adalah karena politik. Ada sebuah cerita, saya tidak tahu kesahihannya itu, tapi ceritanya begini. Satu ketika itu Kyai Wahab Hasbullah itu diingatkan oleh keluarganya di Tebuireng itu, kenapa Kyai Wahab itu terlalu banyak konsentrasi dengan politik daripada pondok pesantren. Dan keluarga itu mengingatkan lebih baik itu mengajar di pondok pesantren Tebuireng. Di Tambak Beras maksud saya, di pondok Tambak Beras ya. Apa katanya Kyai Wahab Hasbullah itu menurut cerita? Apa? Engkau bisa mengajar, ini adalah keputusan politik. Katanya. Jadi
pondok pesantren bisa mengajar dengan tentu adalah keputusan politik. Maka saya itu mewakili dari orang-orang pondok untuk buat keputusan politik yang menguntungkan pondok pesantren. Dan ini bisa dilihat sekarang, saya mundur lagi tentang undang-undang pondok pesantren. Maka saya ingin menyatakan begini, andaikan tidak ada santri yang berpolitik, andaikan tidak ada santri yang menjadi DPR, saya tidak yakin bahwa ada undang-undang berkenaan dengan pondok pesantren. Saya tidak yakin ada PP berkenaan dengan pondok pesantren. Tapi sekali lagi, santri yang berpolitik itu harus dengan cara-cara yang benar. Kemudian setelah dia itu mendapatkan jabatan politis, digunakan untuk kebenaran yang membawa kedamaian bangsa dan negara, membawa kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat merasakan Islam rahmatan lil alamin. Itu tadi soal yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. La'anallahu rasi wal murtasya. Demikian. Dalam politik ini kita sering mendengar kotor karena disandingkan dengan hal tersebut. Apakah hal tersebut? Yaitu tentang riswah atau sogok menyogok tadi, Gus. Bagaimana tentang riswah tadi menurut pandangan Gus? Dan yang kedua, bagaimana sebagai santri kita menanggapi tentang riswah tadi? Yang pertama begini dulu, bahwa politik ini kan merupakan satu cara untuk mencapai kekuasaan. Lah mencapai kekuasaan itu kan di dalam Islam itu dengan cara yang benar. Jadi dengan cara yang benar. Nah, kemudian Islam itu mengajarkan bagaimana menunjukkan ketokohan. Kalau dia itu menjadi tokoh yang baik, dia itu terkenal di masyarakat orang yang baik, orang yang cerdas, yang peduli dengan masyarakat, maka dia akan dipilih oleh masyarakat. Dan sejarah membuktikan banyak orang jadi bupati ini tidak pakai sogok. Karena dia itu terkenal seorang kiai, seorang ulama yang baik, atau seorang santri yang baik. Nah, juga banyak kita dapatkan orang jadi DPR, dia itu dengan tanpa mengeluarkan apa-apa. Bahkan dulu itu ada namanya keluarga Sidogiri, Haji Muhammad Ali Zain itu mendapatkan suara terbanyak waktu ikut di calon DPD. Dia sama sekali nggak mengeluarkan uang. Nah, jadi artinya politik itu dia identik dengan riswah, dengan sogok menyogok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan riswah? Saya tadi bilang bahwa al-ghayah la tubarirul wasail. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Politik untuk mencapai kekuasaan yang tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yang tujuannya untuk memberikan ketentraman dan kedamaian ke masyarakat, maka itu harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara sogok menyogok. Kalau dengan cara sogok menyogok, maka di situ menyatakan ar-rasi wal murtashi finnar, orang yang menyogok, yang dan menerima sogok itu sama-sama masuk neraka. Bahkan dalam hadis yang lain, la'anallahu ar-rasi wal murtashi, Allah melaknat kepada orang yang menyogok dan juga yang menerima sogok. Kemudian yang ketiga, yang masalah begini. Sekarang ada orang yang baik. Dia itu orangnya alim, punya kompetensi yang sangat tinggi. Dia calon kepala desa. Kemudian satunya ada ini orang yang tidak baik, suka judi, suka nyakitin orang, lalu calon kepala desa. Nah, kemudian ternyata ini si tadi yang tidak baik, yang suka judi, yang suka macam-macam itu nyogok. Nah, kalau dia nyogok dan yang tadi orang yang baik tidak nyogok, maka kalah. Nah, kalau dia kalah, maka apa yang terjadi nanti akan yang menangkan orang yang tidak baik. Imbasnya. Maka dalam kondisi kayak ini itu ulama menyatakan boleh orang yang baik tadi itu menyogok dalam rangka mengalahkan orang yang tidak baik karena dia nyogok. Tetapi kata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam itu, bagi yang memberi hukumnya halal, tapi bagi yang menerima hukumnya haram. Kenapa katanya? Tajuzu riswatu li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Boleh sogok menyogok itu dalam rangka menegakkan kebenaran dan dalam rangka membatilkan barang batil. Kenapa? Bahkan saya mendengarkan salah satu ceramahnya ulama besar dan sangat terkenal. Saya tidak ingin menyebut, takut nanti saya dikomplain oleh pengikutnya atau oleh santrinya. Dia berfatwa begini, dan saya mendengarkan dengan betul. Dalam kondisi pemilihan kepala desa, yang satu ini kaya, jahat, kalau menang maka masyarakat akan jadi rusak, akan dipakai untuk tempat judi, akan dipakai untuk tempat minum-minuman keras.
Sementara orang yang soleh ini kalau menang, maka nanti akan menjadi daerah yang baik. Masyarakatnya beribadah kepada Allah, masyarakatnya beriman dan bertawakal kepada Allah. Maka katanya ini justru pada waktu itu hukumnya wajib mengeluarkan uang itu untuk nyogok itu. Dan termasuk dia itu termasuk jihad dengan harta, termasuk jahidu bi amwalikum. Bahkan dalam dia itu termasuk dia itu berjihad di jalan Allah dengan harta. Kenapa implikasinya? Karena dengan uang yang dikeluarkan nanti masyarakat itu menjadi baik. Tidak mengeluarkan uang, maka masyarakat itu menjadi rusak. Itu salah satu ulama berpendapat begitu, dan saya mendengarkan ceramahnya dan argumennya cukup lengkap. Jadi itu konsep tentang risyuah itu. Tadi, Gus. Oke, itu tadi tentang risyuah. Jadi tidak apa-apa dalam kondisi tertentu. Itu kondisi tertentu. Itu teman-teman. Tapi tetap yang menerima tetap haram. Tetap haram. Jadi jangan gembira dulu. Ini yang boleh ini untuk si penyogok, Gus. Kadang-kadang begini, mana nih pajarnya kok nggak nyanyi? Ini ada serangan pajar gitu. Kadang-kadang begitu ya. Jadi itu teman-teman. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam politik ini jelas mengedepankan demokrasi. Nah, ini bagaimana tentang Gus dengan satu golongan yang menyatakan mereka dengan nama golput atau golongan putih tadi? Islam itu tidak boleh golput. Karena ketika kita tidak milih itu, maka kita berarti kita tidak membaiat. Itu yang pertama. Jadi kalau ada pimpinan kita tidak milih, berarti kita tidak milih pimpinan itu hukumnya itu berdosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berbahaya ketika calonnya dua, satunya baik, satunya jelek. Kalau orang-orang yang baik golput kan yang menang, nanti kan yang menang yang jelek. Pokoknya penduduk desa ini anggaplah penduduknya 3.000. Yang baik ini 2.000, yang jelek 1.000. Kemudian calon satunya baik, satunya jelek. Kalau yang baik-baik ini golput, kan yang menang nanti yang jelek. Yang jelek. Tanpa dia sadari sebenarnya mendukung yang jelek. Oh gitu, Gus. Bahaya golput itu. Coba bayangkan, ini contohnya kepala desa, Mbak. Andaikan umpamanya ini orang-orang baik itu milih semua, maka tadi yang baik menang. Tapi karena yang baik itu golput, maka yang menang yang jahat tadi, Gus. Karena yang jahat itu kompak, milih semua. Nah, maka karena itu golput itu adalah pilihan yang salah. Dan menurut agama itu dia itu berarti tidak milih, berarti dia tidak membaiat kepada pemimpin yang sudah berdosa. Kemudian yang kedua, tanpa dia sadar sebenarnya mendukung orang yang salah. Nah, karena nanti yang menang yang tidak baik dalam pemilihan itu. Oke, itu tadi tentang golput lah. Itu tadi pertanyaan seputar tentang politik. Santri harus berpolitik. Jadi benar, santri itu harus berpolitik. Ya, jadi jangan golput, kemudian jangan nggak mau masuk ke politik. Jadi santri itu harus berperan. Demikian teman-teman. Nah, terima kasih Gus ilmunya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.